Oke, hai semuanya. Selamat datang kembali di Arianto Hong Channel, teman-teman. Dan kita akan melakukan analisa market kembali. Dan kali ini saya akan melakukan analisa pada Bitcoin, teman-teman. Saya pilih Bitcoin itu karena memang kita sudah lama juga tidak melakukan analisa pada Bitcoin. Jadi kali ini saya pikir kita analisa dulu pada Bitcoin. Dan nanti akan ada dua time frame yang akan saya berikan buat Anda, yaitu time frame yang daily. Ini cocok banget buat Anda yang mungkin pengen investasi jangka panjang pada Bitcoin. Jadi Anda bisa melihat nanti bagaimana saya melakukan analisa dan dari situ Anda bisa dapat input untuk investasi Anda pada Bitcoin. Yang kedua adalah kita akan melakukan analisa pada time frame yang 1 jam dan ini akan menjadi signal trading buat Anda trading di Bitcoin. Dan nanti Anda bisa trading pada spot market dan juga pada future market. Tergantung nanti signalnya, signal long atau signal short ya. Tapi ya nanti kita akan berikan ini semuanya kepada Anda. Dan kalau Anda sudah ada di dalam grup Telegram kita, nanti informasi dari analisa ini akan segera saya posting ke dalam grup. Jadi Anda mungkin akan dapatin lebih cepat informasinya dibanding menunggu video ini tayang di YouTube maupun di TikTok, teman-teman. Ya, oke, biar nggak usah terlalu lama, saya langsung ajak Anda untuk melakukan analisa marketnya secara langsung. Tapi sebelum itu saya ajak Anda untuk menonton video yang satu ini. Silakan. Kami ada di sini untuk Anda karena kami punya solusinya. Kami punya sistem dan juga punya program yang mungkin Anda butuhkan. Kunjungi situs kami di btcchannel.com. Nah, program kami yang pertama adalah BTC App. Jadi ini adalah sebuah sistem copy trade otomatis yang akan membantu Anda melakukan transaksi secara otomatis dan mengkompon modal Anda dari modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai miliaran rupiah. Dan di sistem ini kita tidak ada lagi bagi hasil, tidak ada profit sharing. Artinya semua profit yang Anda dapatkan 100% adalah miliknya Anda. Nah, yang kedua adalah kita punya BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal kami analisa dan kami bagikan ke dalam grup hampir setiap hari. Di situ sudah ada harga entry, harga stop loss, harga take profit, dan juga ada risk and reward-nya. Jadi Anda bisa memanfaatkan signal-signal yang kami berikan ini untuk mencari cuan di market, baik di spot market maupun di future market. Nah, yang ketiga adalah BTC Academy. Jadi buat Anda yang pengen menjadi trader, pengen belajar analisa teknikal supaya tidak kena scam, tidak kena tipu di luar sana, maka kelas BTC Academy cocok banget buat Anda. Karena sudah dalam bentuk video. Jadi formatnya sudah video, Anda bisa menonton kapan saja, di mana saja. Jadi bebas dan Anda bisa menonton berulang-ulang. Nah, terus kita juga ada live trading bareng bersama. Jadi setiap minggu kita mengadakan live trading via Zoom online, jadi Anda bisa ikut dan juga bisa trading bareng bersama dengan kami. Nah, semua benefit-benefit ini kami berikan kepada Anda cukup dengan hanya 1 kali membership saja, dan ini harganya sangat-sangat terjangkau, jadi sangat worth it sekali. Dan buat Anda yang sudah bergabung dalam membership-nya, kita ada grup khusus untuk melakukan update terkait dengan tradingnya. Jadi baik berupa laporan dari transaksinya maupun laporan dari profitnya. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah bergabung di dalam program serta sistem yang ada di btcchannel.com. Kami juga menyediakan kelas offline dan juga kelas private karena kami tahu tidak semua orang bisa belajar hanya dari online saja. Karena itu kita mengadakan kelas offline dan juga kelas private. Hubungi admin kami untuk bisa mendaftar di dalam kelasnya. Lalu juga kita menyediakan paket strategi trading yang sudah terbukti profit dengan backtesting selama minimal 6 bulan. Di dalam paket itu sudah ada screenshot untuk setiap tradingnya dan juga sudah ada perhitungan dalam bentuk file format Microsoft Excel. Dan untuk mendapatkan paket ini Anda bisa menghubungi admin kami juga. Jadi gimana? Lengkap banget ya. Mau trading otomatis plus compounding kita ada, mau signal trading kita juga ada, mau belajar trading baik online maupun offline dan kapan aja kita juga ada. Lalu juga buat Anda pengen mendapatkan strategi trading yang sudah terbukti profit, kita juga ada. So, ayo bergabung di dalam membership di BTC Channel karena membershipnya hanya 1 kali saja dan sudah tidak ada profit sharing. Nomor adminnya kami akan cantumkan di dalam deskripsi, jadi hubungi admin kami sekarang juga. Jadi ayo daftar sekarang dan mulai cuan sehat bersama BTC Channel. Kembangkan modal Anda hingga menjadi miliaran rupiah dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Baik, di layar sekarang sudah muncul ya. Jadi ini adalah Bitcoin time frame yang 1 hari dan di sini saya menggunakan Binance sebagai acuan dari pergerakan harga Bitcoin-nya. Ya.
Dan seperti yang saya bilang tadi teman-teman, jadi kita hari ini khusus untuk melakukan analisa Bitcoin. So, buat Anda yang mungkin punya Bitcoin, ya video ini cocok banget buat Anda, ya. Baik, kita akan langsung analisa saja pada time frame yang besar, time frame 1 hari. Dan saya tidak perlu pergi ke CoinMarketCap lagi untuk bahas tentang Bitcoin, ya, karena ini adalah koin paling besar dari market kripto, teman-teman, ya. Oke, kita lihat dulu pergerakan harga Bitcoin-nya. Ini time frame daily. Dan ini adalah analisa yang kemarin baru saja kita bikin, tapi ya nggak banyak ya teman-teman ya. Dan kita lihat dulu ya, jadi Bitcoin all time high di kurang lebih harga 126.000 dan sekarang sedang mengalami penurunan. Dan apakah Bitcoin bisa kembali naik? Jadi kalau Anda yang sudah keburu beli Bitcoin, nah kan pertanyaan adalah sekarang boleh beli lagi apa tidak? Ya, kita coba analisa dulu teman-teman ya. Baik, kita lihat dulu dari parallel channel teman-teman ya, karena di sini saya juga sering menggunakan parallel channel dan melakukan suatu analisa dan teman-teman bisa lihat kalau dari parallel channel itu masih tren turun ya. Cuman yang good news-nya adalah tren turunnya sekarang sedang berada di area resistennya. Jadi ini adalah area resisten dan di bawah sini adalah support-nya. Jadi ini resisten, ini support. Dan mudah-mudahan ya teman-teman, kalau kita lihat pergerakan sekarang terakhir ini, saya berharap ini bisa dilewati oleh Bitcoin sehingga trennya akan kemungkinan membentuk adalah uptrend teman-teman setelah ini ya. Dan kita bisa lihat kalau di time frame yang kecilnya mungkin 1 jam ya. Ini menuju ke tren naik teman-teman ya. Sebentar saya geser lagi ya. Ini di time frame 1 jamnya ini kelihatannya ini akan menuju pergerakan tren naik seperti ini ya. Nah, jadi ini lebih ke uptrend ya yang terjadi pada time frame kecilnya. Tapi kalau time frame besarnya ya sekarang masih tren turun ya. Dan kita bisa membuat pergerakan market structure-nya yang kurang lebih kita ambil dari sini aja nih paling atasnya di sekitar sini. Lalu dia sempat turun. Saya nggak ambil yang ini karena ini manipulasi teman-teman ya. Jadi saya ambil yang ini aja. Lalu kemudian dia naik ke sini lagi dan akhirnya dia turun ke sini, naik ke sini lagi terus turun lagi sampai di bawah sini. Dan sekarang sedang berusaha untuk nge-break area sini ya. Jadi lower high, lower low-nya itu memang terbentuk banget karena ya dia tren turun teman-teman ya. Kecuali yang satu ini karena ini adalah manipulasi yang terjadi tanggal 10 Oktober 2025 dan itu adalah manipulasi yang paling besar sepanjang sejarah kripto ya. Baik, kalau kita lihat time frame besar, ini trennya masih tren turun teman-teman. Jadi belum ada indikasi tren naik pada time frame yang besar seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda mau beli Bitcoin di time frame yang besar seperti ini, nah sepertinya menurut saya itu masih belum cocok teman-teman ya. Tapi kita bisa lihat juga dari analisa lebih panjangnya. Dan saya mau kasih lihat di sini ada beberapa area yang seharusnya tidak boleh dilewati oleh Bitcoin ya. Ini kurang lebih di angka $74.000 ya, 74.700-an dolar ya. Kalau teman-teman lihat ya. Nah, ini adalah batas bawah sebelum kita melihat struktur itu kembali di break di time frame daily ya. Sebenarnya sudah ada beberapa kali dia nge-break di time frame daily yang di sini, terus kemudian ada yang di sekitar sini juga ke-break ya. Nah, tapi itu kan masih belum nge-break yang sebenarnya yang paling besarnya. Paling besarnya itu kalau kita lihat dari pergerakan harga dan dari market structure-nya justru ada di sini teman-teman ya. Dan ini ada di level sekitar 74 ribuan dolar. Nah, kalau ini tidak berhasil di-break, maka kita akan kemungkinan melihat ini Bitcoin bisa naik lagi ke atas ini ya. Dan apakah bisa tembus lagi ke all time high-nya itu yang perlu kita pastikan. Kemarin saya baru aja membuat video tentang 2026 teman-teman. Dan di situ saya dapatin beberapa news yang sepertinya mendukung Bitcoin bisa tembus all time high lagi di tahun 2026. Ya, salah satunya yaitu adanya pemotong suku bunga juga teman-teman. Lalu kemudian QT-nya sudah juga berakhir tanggal 1 Desember kemarin. Dan di 2026 kemungkinan bakal ada stimulus cek yang akan diberikan oleh Donald Trump sebagai pemerintah Amerika Serikat kepada warga negaranya. Dan kemungkinan besar QE juga akan terjadi pada 2026. Jadi Amerika bakal cetak uang lagi lah. Nah, kalau memang itu terjadi dan saya berharap terjadi, maka kita akan melihat Bitcoin itu dan altcoin dan meme coin itu akan mengalami kenaikan harga lagi. Karena bagaimanapun semakin banyak uang beredar, maka akan dipakai oleh warga negara untuk melakukan belanja. Belanja itu bisa di banyak macam, termasuk salah satunya adalah aset ya. Jadi mereka bisa belanja pada aset kripto juga teman-teman. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat di time frame daily, ya again ini masih belum ada menunjukkan pergerakan tren naik. Kalau time frame 1 jam, jelas sudah ada pergerakan tren naik.
tapi time frame daily-nya belum. Nah, kapan kita boleh melakukan investasi kembali pada Bitcoin? Saran saya adalah ketika nanti marketnya sudah berhasil naik nih, nge-break area atas ini, ya. Jadi dia break nih area atas, terus kemudian dia membuat pergerakan turun. Nah, kita bisa lihat di ini saya gedein dulu ya. Kita bisa lihat di time frame yang kecilnya, teman-teman ya. Time frame kecil kita bikin dulu pakai structure dari time frame kecil ya. Jadi dari sini ke atas ini lower high-nya, lower low-nya, terus higher low, higher high-nya teman-teman. Lalu dia bikin higher high lagi di sini dan higher low lagi di sini, dan sekarang sedang berusaha tembus untuk bikin higher high. Ya, kalau dia bisa bikin higher high, maka terkonfirmasi di time frame daily juga ini berarti nge-break. Ya, dan saya berharap nanti higher high-nya agak tinggi ya sekitar 99.000 sampai 100.000 lah ya. Baru kemudian turun lagi ya ke level 95 ribuan. Nah, di sini kita boleh entry teman-teman ya. Karena ini akan membuat harga Bitcoin itu melebihi 100.000 lagi. Jadi kita tunggu dulu sampai Bitcoin itu membuat pergerakan tren naik di time frame kecilnya dan nge-break di sini, baru kita entry. Jadi entry-nya itu bisa ketika nanti Bitcoin sudah nge-break dulu ya. Jadi tunggu nge-break dulu teman-teman. Nge-break-nya itu kurang lebih ada di level harga itu sekitar ya dari 94 ribuan sampai dengan 96 ribu. Jadi key levelnya itu ada di 94 sampai 96 teman-teman ya. Sebentar, salah ya. Jadi key levelnya itu ada di key level ya, saya tulis ya. Untuk Bitcoin ada di sekitar 94 ribuan sampai dengan 96 ribuan ya. Jadi ini adalah key level untuk si Bitcoin-nya. So, teman-teman kalau misalkan mau buy Bitcoin, tunggu nanti market lebih tinggi dari harga key level ini, lalu kemudian melakukan retest lagi ya. Retest itu berarti dia membuat higher low lagi, baru kemudian entry di situ. Jadi tunggu nanti nge-break key level dulu teman-teman ya. Buat Anda yang pengen investasi pada Bitcoin, nah saran saya adalah tunggu ini terjadi dulu. Kalau udah terjadi seperti ini, baru Anda nanti nambah lagi. Saya sendiri sebenarnya sudah ada posisi Bitcoin di sekitar 90 ribuan dan sekarang sedang jalan profit. Dan saya akan lakukan nambah posisi lagi pada Bitcoin ya di future market, di spot market itu nanti ketika Bitcoin sudah membuat tren naik yang lebih jelas banget di time frame besarnya, time frame daily, dan key levelnya itu ada di sekitar 94 sampai 96 ribu. Jadi kalau sudah ada di sekitar situ, ya udah baru kita nanti akan menggunakan entry ya, akan entry lagi pada Bitcoin ketika sudah mulai melakukan namanya retest. Jadi ketika dia retest, dia masuk kurang lebih di sekitar angka ini juga, baru nanti saya akan melakukan entry pada Bitcoin kembali. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Anda bisa dapat, dan kalau Anda mau entry sekarang, ya baiknya tahan dulu. Sayang banget kalau Anda masuk sekarang, karena kalau nanti ternyata dia turun lagi, berarti dia sedang melanjutkan tren turun pada time frame besarnya, yaitu time frame 1 hari. Ya, oke. Jadi boleh entry, tunggu dulu ya. Tunggu nanti key levelnya dilewati, berhasil lewat, baru teman-teman masuk pada Bitcoin ketika dari tes ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke time frame yang 1 jam, dan ini akan jadi time frame yang di mana saya akan memberikan Anda signal trading, dan kalau Anda sudah ada di grup, Anda akan dapatin signalnya jauh lebih cepat dibandingkan menonton video ini, teman-teman. Ya, baik, kita lihat di time frame yang 1 jam ya. Nah, time frame 1 jam ini adalah pergerakan yang terjadi pada Bitcoin. Wah, ini lumayan ya pergerakannya, teman-teman ya, kalau kita lihat begini ya. Jadi pergerakannya lumayan agresif ternyata kalau di yang 1 jam seperti ini ya. Ini higher high-nya, ini higher low-nya di sebelah sini. Ya kita rapin sedikit ya biar dapat angka ininya, dapat titik poin yang paling bagus gitu ya untuk si Bitcoin sendiri. Nah, kalau kita lihat dari gambaran besar ini, teman-teman bisa perhatikan ya di time frame, atau mungkin saya hapus dulu yang daily ya. Nih saya hapus dulu yang daily biar nggak mengganggu yang daily-nya ya. Nih, saya hapus dulu yang daily. Nah, kita fokus pada yang 1 jam ini, ya. Nah, kalau teman-teman lihat di 1 jam ini sedang membuat pergerakan tren naik, ya, pada Bitcoin, ya. Lalu, kita lihat di sini, ini adalah area bawahnya yang terjadi likuidasi di sebelah sini, ya, teman-teman. Sebentar, saya mau ambil, sampai area aja deh, kita ambil area aja, ya. Jadi, saya akan ambil area, ini area demand-nya. Dan ini ada likuidasi yang terjadi di area demand-nya. Ya, ada liquidity sweep di sini
yang terjadi pada area demand. Lalu kemudian dia melakukan pergerakan tren naik, tapi ini pergerakannya agak sedikit berantakan, ya. Kalau kita lihat nih, agak sedikit berantakan dia seperti ini, ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita udah dapat area-areanya, teman-teman, ya. Dan dari area ini, sebenarnya harusnya kita entry-nya itu, kalau misalkan kita belum ada di sini, teman-teman, ya, kita masih di sekitar sini, kita bisa entry di sini loh, dan itu bagus, ya. Kita lihat dari Fibonacci-nya ini pasti masuk, ya. Tuh, kan masuk kan? Ini masuk area entry pertama, ya, kalau dari Fibonacci, teman-teman. Tapi ya udah ketinggalan. Jadi kita ngejar yang berikutnya aja, ya. Kita ngejar berikutnya. Ketika nanti, berarti sekarang kita sedang menunggu Bitcoin itu melakukan break area atas ini, teman-teman, ya. Ini area penting juga, dan ya lagi-lagi liquidity terjadi di sini, ya. Dan kita mungkin akan melihat Bitcoin itu akan membuat pergerakan tren naik dari sini, ya. Nah, saya mungkin akan mengambil yang area ini aja, ya. Tapi secara overall 1 jam kita tahu dia market sedang naik, tapi kita ambil area ini aja. Jadi saya bikin lagi di sini market structure-nya untuk time frame yang kecil 1 jam ini, ya. Dan kita bisa lihat ini adalah pergerakan tren naik pada time frame 1 jam, ya. Sekarang sedang berada di sini. Oke, jadi kalau time frame yang 1 jam ini, maka sebenarnya swing low-nya ada di sekitar sini, teman-teman. Ini swing low dari time frame 1 jam, ya. Ini tebal banget, ya, saya turunin, ya. Jadi swing low-nya itu di sekitar sini, swing high-nya ada di sekitar sini. Jadi market itu sebenarnya sudah sempat sentuh swing high-nya, tapi tidak kuat, dan akhirnya ada liquidity yang terjadi di sekitar sini, dan dimakanlah posisi liquidity di situ, lalu market didorong kembali turun sampai ke area sini. Dan ini adalah area penting karena ini area retest, teman-teman, ya. Di mana di sini ada resisten, lalu ini akan menjadi support yang baru untuk si Bitcoin-nya. Nah, pertanyaan adalah, dia nge-break apa tidak nih? Itu yang masih kita belum tahu, karena kalau lihat pergerakan sekarang kan, ini berada di area sini nih, ya, di area pergerakan satu ini. Nah, jadi secara, kita bilang areanya, sekarang masih ada di area sideway yang di sini, ya. Kita harus menunggu, lebih tepatnya menunggu apakah dia benar-benar bisa break apa tidak. Kalau misalkan dia break, teman-teman, ya, dia turun ke bawah, maka dia akan ngejar ke area bawah yang satu ini. Karena di sini juga terjadi perlawanan dari sisi buyer, ya, berkali-kali, teman-teman, 2 kali malah, ya. Sekali di sini, 2 kali di sini. Jadi kalau dia break, dia akan ngejar ke area sini, dan kalau dia break lagi, dia akan ngejar ke bawah sini. Nah, kalau misalkan kita mau entry di time frame 1 jam, lebih baik mungkin kita ambil yang agak panjang kali, ya, daripada kita terlalu pendek, nanti malah dia melakukan liquidity sweep di area situ, teman-teman. Kalau misalkan saya lihat nih, sebenarnya paling enak tuh kita ambil stop loss di bawah sini, ya. Karena ini area demand yang strong di bawah sini, teman-teman. Ya, ini cukup kuat sebenarnya di bawah sini. Kalau ini masih nggak begitu kuat, ya. Nah, makanya kalau misalkan saya disuruh entry, saya mungkin akan nunggu dulu market tuh turun sampai area sini, baru saya akan entry. Jadi ini kita bikin dari Fibonacci-nya, kita ambil area bawah sini, area atasnya kita ambil di sini aja, teman-teman, ya. Nah, dapatlah kita, ya. Dan area entry itu akan ada di sekitar sini sampai di bawah sini. Jadi bisa 2 kali entry buat teman-teman pengen entry, ya. Oke, kita buka setupnya, karena di sini saya sudah ada setup lengkapnya untuk Fibonacci saya, teman-teman. Dan kita lihat, ya. Nah, ini dia, ya. Jadi setupnya kita sudah dapat sekarang, dan saya akan tulis langsung di sini. Lalu kemudian nanti di sini akan saya bagikan langsung di grup, teman-teman. Jadi kalau Anda sudah ada di grup, ya Anda akan dapatin signal ini jauh lebih cepat, ya. Baik, untuk Bitcoin, ya, ini pair-nya adalah pair Bitcoin, BTC, USDT, teman-teman. Time frame-nya adalah 1 jam, dan udah pasti ini adalah intraday, ya. Intraday trade, ya, teman-teman, ya. Dan win rate-nya, karena ini sudah ada di trend naik, saya yakin win rate itu bisa di angka 7 dari 10, ya. Lalu posisi trade kita adalah long, udah jelas karena market structure-nya adalah trend naik, teman-teman. Dan alasan kita entry itu karena ada area demand di bawah, ya, area demand, plus kemudian ada banyak liquidity di bawah, liquidity sweep di bawah, yang menunjukkan kalau si buyer ini lumayan kuat di bagian bawah situ. Jadi ya harusnya sih tidak turun sampai ke sana, ya. Lalu kita lihat juga, teman-teman, sorry saya tadi lupa menggunakan parallel channel juga, ya. Kita bisa lihat, ya, kalau kita ambil pergerakan tren naik, ya, harusnya, ya,
ini bertahan di sekitaran sini nih. Ya, entry 1 itu udah area yang sebenarnya cukup kuat untuk Bitcoin. Jadi kalau teman-teman mau ambil, entry 1 sebenarnya cukup oke untuk teman-teman masuk, ya. Nah, untuk harga di entry 1, Bitcoin-nya itu kurang lebih ada di 91 ribuan ya, 91,199,7 ya. Ini area entry 1 sampai dengan 90.397,88 ya. Ini entry 1 dan kemungkinan di entry 1 teman-teman ya. Kemungkinan besar market nyentuh entry 1 dan rebound ya karena di situ sangat lumayan kuat ya. Nah, entry 2 ini apabila kalau entry 1 jebol, teman-teman bisa masuk lagi ya. Jadi nanti boleh dibagi dua ya, boleh dibagi dua ya. Nah, untuk entry 2 itu ada di sekitar 89 titik, ini berapa angkanya ya, sebentar ya, saya lihat lebih jelas dulu. 236 ya teman-teman ya. 236,30,3 ya. Sampai dengan 88 titik 603,97 ya. Nah, jadi ini adalah entry-nya teman-teman ya. Dan entry ini teman-teman harus ingat ya, tunggu market rebound teman-teman. Tanpa rebound jangan pernah entry ya. Jadi kalau dia tidak rebound artinya dia udah turun nih nanti sampai ke entry 1, entry 2, dia tidak melakukan rebound atau tidak naik ke atas, maka tidak boleh entry. Karena kalau dia tidak ada rebound, buyer tidak masuk ya. Dan kalau buyer tidak masuk, kita masuk posisi long itu sama aja dengan bunuh diri. Ya, tapi kalau dia sudah ada rebound, berarti kan buyer masuk nih. Jadi kita ikut bayarnya masuk, kita ikut masuk teman-teman ya. Nah, untuk stop loss-nya itu di harga Bitcoin-nya di 87.122 ya. 122,63 ya. Nah, untuk persentasenya coba kita lihat ya, seandainya saya entry di entry yang paling tinggi deh, entry 1 di sini ya. Stop loss kita itu akan ada di sekitar 4,47% teman-teman ya. Saya tulis di sini 4,47% dan kita lihat TP paling tingginya itu di berapa persen ya. Saya geser dulu ya. Nah, di 8,98%. Jadi ini akan jadi intratrade ya teman-teman, intraday trade ya, karena ini akan lama teman-teman ya. Oke, baik. Kita lihat di TP1 angkanya di 94.597,26. Lalu TP2-nya itu di angka TP1 di angka 95 teman-teman. Maaf, salah angka. 95.276,77 ya. Lalu yang TP2-nya itu ada di 97.315,30 ya. Dan yang TP yang ketiga yang paling tinggi ada di angka 99.353,84 ya. Dan ini risk reward-nya udah pasti 1:2 ya. Oke. Nah, sinyal sudah selesai teman-teman. Saya buat untuk Anda yang pengen melakukan transaksi pada Bitcoin. Tapi teman-teman harus ingat ya, ini besok ya hari Kamis itu bakal ada The Fed yang akan mengumumkan tentang suku bunga ya atau FOMC teman-teman, dan semua analisa saya ini bisa jadi salah semua karena news itu bisa sangat mempengaruhi harga dan membuat harga itu melakukan manipulasi. Jadi bisa aja dijatuhin terus langsung dinaikin atau dinaikin terus dijatuhin. Nah, itu sangat bisa. Jadi analisa ini bisa jadi salah ketika news itu terjadi. Dan semua analisa itu pasti akan bisa jadi tidak benar teman-teman ketika news itu mempengaruhi market atau masuk ke market dan membuat harga manipulasi pada market teman-teman ya. Jadi Anda perlu waspada dan ingat, trading harus selalu jaga money management, jangan terlalu nafsu pengen untung gede dapat duit banyak. Ya, yang penting resiko Anda jaga, jangan sampai Anda nggak jaga resiko nanti loss-nya terlalu besar banget. Dan di sini kalaupun Anda ikutin dari yang kita buat, ini maksimal loss Anda adalah sekitar 4,47%. Tinggal nanti Anda sesuaikan aja. Kalau modal Anda, misalkan Anda 4,47% itu Anda kira-kira mau loss berapa? Kalau misalkan 4,47% itu adalah $40, berarti
nilai trading Anda atau order size Anda adalah $1.000. Ya, tinggal Anda sesuaikan dengan angka-angka itu. Nanti kalau dapat ya sudah, Anda tinggal entry. Dan kalaupun loss, ya nggak apa-apa. Ini masih sesuai dengan resiko loss yang siap diterima. Ya, oke. Saya rasa selesai untuk Bitcoin-nya. Dan mudah-mudahan Anda mendapatkan profit, teman-teman. Karena kemarin beberapa signal kita yang kita berikan semuanya profit ya. Dan kali ini saya juga berharap ini Anda bisa kembali mendapatkan profit dari signal yang kita berikan yang satu ini, teman-teman, untuk Bitcoin-nya. Dan saya sangat berharap Bitcoin ini, ayolah, kamu udah harus bisa pump, teman-teman ya. Dan jangan sampai ini, saya lihat besok ini, jangan sampai deh ada manipulasi harga di penurunannya, ya, karena saya berharap ini sebenarnya market ini naik lagi, teman-teman. Dan saya berharap Bitcoin itu bisa tembus di atas $100.000. Tapi semua kita akan kembali lihat nanti market akan seperti apa. So far, analisa teknikal menunjukkan kalau tren sekarang adalah tren naik. Dan saya berharap manipulasi besok yang terjadi pada dini hari, Kamis dini hari, itu bisa memberikan manipulasi dari sisi posisi long, sehingga market akan bisa naik, teman-teman. Ya, dan saya selesai, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kita di kesempatan kali ini, dan apa yang kita berikan ini bisa menjadi input buat Anda, dan tetap lakukan dior, teman-teman, karena bagaimanapun semua informasi yang kita berikan ini bisa benar, bisa salah, yang penting ambil yang bagusnya, dan jadikan sebagai input buat keputusan Anda. Ya. Terima kasih sudah nonton video kita, dan kita akan kembali ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, dan juga bye-bye.